ilahi anta maksudi wa ridha rabbi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Sya'ban tahun 1446 Hijriah, kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membaca satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Tajul Asrar fi Tahqiq Masyrabil Arifin min Ahlil Istiqsar. Satu kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billahi Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati Qaddasallahu sirrah. Salawat dan salam semoga tercurah pada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan mengajak manusia kepada Allah, bukan hanya ke jalannya Allah, tapi juga mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pelita yang menerangi. Yang subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah subuh ini saya bacakan kembali kitab Tajul Asrar. Yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang ma'iyatullah dan ihatatullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa surrahiha fid daraini, amin ya rabbal alamin. Wa narji'ul ana ila ma kunna bi tahqiqi bayani zalika, wa huwa annahu kaifa la yakunu zalik ay zalikal ittisaf minal janibaini fi maqami wahdatil wujudi indal arifi al muhaqqiqi, wa huwa subhanahu wa ta'ala ainul kulli wal kullu ainuhu, bima'na la ghairahu, wa huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, wa huwa ma'akum aynama kuntum fid dunya wal akhirah
fi taqallubatil umuri wal ahwali wa huwa al-jami'u baina diddaini. Penulis kitab ini yaitu Syekh Yusuf Al-Maqassari Tajul Khalwati. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, dari guru-gurunya, ilmu dari para murid-muridnya, ilmu dari para pembaca kitab-kitab karangannya, dan ilmu dari para pensyarah yang memberikan penjelasan terhadap kitab-kitab karangannya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, dan sekarang kita akan kembali untuk menjelaskan apa yang sejak awal ingin kami jelaskan, yaitu bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat seperti itu, yaitu ma'iyah dan ihatah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dari dua sisi, yaitu dari sisi Allah dan dari sisi makhluk, fi maqami wahdatil wujud, dalam kedudukan wahdatil wujud, satu eksistensi, satu wujud, satu keberadaan. Di sisi orang-orang yang mengenal Tuhannya, dan di sisi orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang hak tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ainul kulli. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ain. Dia jugalah yang merupakan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu hakikatnya adalah merupakan ain dari Allah SWT, manifestasi dari Allah SWT. Dalam arti yang ada secara hakikat hanyalah Allah, tidak ada selain Allah. Dialah yang awal, dia yang pertama, dialah yang akhir, dialah yang zahir, yang nampak, dialah yang batin, dia yang tersembunyi. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, di dunia dan di akhirat, dalam seluruh perubahan urusanmu dan keadaanmu. Dalam seluruh urusan, dalam seluruh keadaan, Allah SWT selalu bersama kalian. Dan dialah yang menghimpun di antara dua yang bertolak belakang. Jadi dalam lanjutan kitab ini, beliau menjelaskan relasi atau hubungan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk itu dengan istilah wahdatil wujud. Wahdatil wujud. Istilah ini adalah istilah yang sangat populer di kalangan para ulama tasawuf. Di antaranya dipopulerkan oleh seorang ulama besar, yaitu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Ada dua ulama yang namanya mirip. Yang satu tidak menggunakan alif lam, Ibnu Arabi. Yang satunya pakai alif lam, Ibnul Arabi. Ibnu Arabi dan Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi yang pakai alif lam, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Ibnul Arabi. Beliau seorang ahli fikih dalam mazhab Malikiyah. Nah, yang dimaksud atau yang saya maksudkan di sini adalah seorang ulama yang lain, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Ibnu Arabi. Beliau seorang sufi, punya banyak kitab-kitab. Di antaranya sangat populer seperti kitab Fususul Hikam dan kitab Futuhat Makkiyah, yang beliau sampaikan bahwa kitab Fususul Hikam itu diimlakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kitab Futuhat Makkiyah itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Nah, beliaulah Ibnu Arabi, semoga Allah senantiasa mensucikan rahasianya, dan namanya juga sering disebut oleh Syekh Yusuf dalam beberapa kitabnya yang mempopulerkan istilah wahdatul wujud.
satu eksistensi, satu yang wujud. Dan sayangnya ungkapan ini sering disalahpahami oleh sebagian orang, yang kemudian sebagian orang menyalahkan ulama-ulama tasawuf karena istilah wahdatul wujud. Ada yang memahami seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bertempat pada makhluknya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tercerai-berai, lalu kemudian bagian-bagian dirinya itu masuk ke dalam makhluknya. Nah, tentu tidak seperti itu, waliyazubillah, dan tidak mungkin ada seorang sufi yang berpandangan seperti itu. Terus apa yang dimaksud dengan wahdatul wujud oleh para ulama tasawuf itu? Kalau yang secara sederhana, yang mudah kita pahami, anna aslal wujud mahma ta'addada fa asluhu wahid. Meskipun banyak yang kita lihat ini yang ada, tapi asalnya cuma satu saja. Satu saja yang ada. Al mawjudu bi dzatihi wa huwa subhanahu wa ta'ala. Yang ada dengan sendirinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Saya sering sampaikan bahwa selain Allah itu secara hakikat dia tidak ada. Karena yang disebut ada secara hakikat yaitu yang ada bizatihi, ada dengan zatnya sendiri, binafsih, ada dengan dirinya sendiri. Nah, dan hanya Allah saja yang seperti itu. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala wujudnya bi ghairihi, dengan sebab yang lain. Atau kalau mau disederhanakan bahasanya supaya mudah dipahami, selain Allah hakikatnya tidak ada tapi diadakan. Yang ada hanya Allah saja, selain Allah semuanya diadakan. Itu yang dimaksud dengan wahdatul wujud secara sederhana. Bisa juga kita maknai bahwa masdar, sumber dari segala sesuatu itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga kita maknai dari segi mazhar, dari segi perwujudan. Dari segi perwujudan, pada awalnya yang ada hanya Allah saja. Kan Allah ada, walam yakun syai'un ghairu. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan keadaan Allah tidak akan pernah berubah, tetap seperti itu adanya. Tetap seperti itu adanya. Meskipun Allah menciptakan makhluk, tapi yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Hanya makhluk itu adalah mazhar, manifestasi perwujudan, tajalli dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini sesuatu yang diada-adakan, yang tidak ada dasarnya? Tentu ada dasarnya di dalam Al-Quran. Misalnya kita bisa baca di surah Ar-Rahman ayat 26-27, Allah SWT berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, ya, bahkan bukannya di bumi, segala sesuatu selain Allah itu fan. Semuanya lebur, semuanya fana, semuanya binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, dan yang kekal adalah wajah Tuhanmu dzul jalali wal ikram, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Ayat ini jangan dipahami bahwa akan binasa, bukan. Karena Allah SWT tidak menggunakan kata kerja, tidak menggunakan fi'il mudhari, tapi yang digunakan isim fanin. Artinya sifat binasa itu memang melekat pada makhluk, bukan akan binasa, tapi dia secara melekat pada dirinya sifat kebinasaan. Ada lagi ayat lain, misalnya di surah Al-Qasas ayat 88. Allah SWT berfirman, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu. Janganlah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian Allah tegaskan, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya Allah, yaitu zatnya Allah. Bukan akan binasa, tapi memang binasa, sudah binasa. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Milik Allah lah segala hukum, segala putusan, dan kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Jadi ayat ini juga menggunakan isim, kata benda halik,
Jadi kebinasan itu memang melekat pada makhluk. Jadi yang ada secara hakikat hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya keberadaan Allah punya mazhar. Mazhar itu ada dua, mazharul haq dan mazharul khalqi. Mazharul haq Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang nampak. Kemudian mazharul khalqi, perwujudan dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala pada makhluk itu ada pada ruh Muhammadi. Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah SWT adalah Ar-Ruh Al-Muhammadi, ruh Nabi SAW. Dari situlah kemudian makhluk itu kemudian menjadi banyak. Tapi bukan berarti ruh Muhammad ini terpecah-pecah, tidak. Sama Pak ya, mohon maaf. Misalnya kita punya anak berasal dari kita. Tapi bukan berarti karena anak berasal dari kita kemudian kita ini sebagai ibunya atau bapaknya terpecah-pecah, kita membelah diri. Tidak ada ukurannya pada diri kita. Secara basyariah misalnya, Nabi Adam alaihissalam bapaknya manusia. Dari Nabi Adam kemudian berkembang biak jutaan miliaran manusia, tapi itu tidak mengurangi sedikit pun tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Nah begitulah, dari satu ruh, Ar-Ruh Al-Muhammadi, kemudian berkembang banyak semua ruh-ruh itu berasal darinya tanpa mengurangi sedikit pun. Nah itu di pemaknaan yang lain dari istilah wahdatul wujud itu. Allah yang awal, yang akhir, yang nampak, yang tersembunyi. Dan itu dijelaskan langsung oleh Nabi SAW. Saya pernah bacakan doanya pada pertemuan yang lalu. Rasulullah SAW ketika menjelang tidur membaca doa yang agak panjang, yang di dalamnya ada kalimat tadi, dan beliau jelas, fa antal awal falaisa qablaka syai'. Ya Allah, engkau lah yang awal, tidak ada sesuatu yang mendahuluimu. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Engkau yang akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Wa antaz zahir, engkau yang zahir, engkau yang paling nampak, yang paling jelas. Falaisa fawqaka syai'. Tidak ada sesuatu di atasmu yang bisa menutupimu. Wa antal batin, engkau yang tersembunyi. Falaisa dunaka syai'. Maka tidak ada sesuatu di bawah. Nah ini bukan sekadar konsepsi saja, bukan sekadar ide-ide, bukan sekadar wacana didiskusikan bahkan diperdebatkan. Tapi ada konsekuensinya pada akidah kita dan juga pada sikap keseharian kita. Ketika seorang hamba meyakini ini, maka di antara konsekuensinya, dia tidak akan pernah merasa dirinya ada sehingga dia tidak menonjolkan dirinya. Apa yang kita mau tonjolkan, apa yang kita mau sombongkan, apa yang kita mau banggakan pada diri kita. Sementara secara hakikat kita tidak ada. Yang ada hanya Allah SWT saja. Yang kedua, kita akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah tertutupi. Tidak ada yang menghijab Allah SWT. Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah sehingga mampu menutupinya? Tidak ada. Jadi Allah itu tidak pernah terhijab, tidak pernah terhalang, tidak pernah tertutupi. Terus kenapa kita sebagai hamba tidak bisa memandangnya kalau Allah tidak tertutup? Yang tertutup, yang terhijab, yang terhalang hati kita. Bukan Allah yang terhijab, tapi hati kita ini yang terhijab. Maka yang perlu kita lakukan bukan menghilangkan hijabnya Allah, tapi yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan hijab yang menutupi hati kita sendiri. Hijab yang menutupi hati kita itu disebabkan oleh setan, dan yang terutama disebabkan oleh nafsu kita sendiri. Maka hilangkanlah hijab yang menutupi hati kita, yang berasal dari godaan setan, waswasa, atau yang berasal dari nafsu kita sendiri, hawajis. Insya Allah kalau kita sudah mampu untuk menghilangkan tirai yang menutupi hati kita yang berasal dari hawa nafsu kita dan juga yang berasal dari godaan setan, maka sir rahasia diri kita akan mampu untuk menatap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berikan perangkatnya dalam diri kita. Kita dikasih qalbu, kita dikasih ruh, kita dikasih sir. Qalbu itu tempat untuk mengenali Allah. Ruh itu tempat untuk mahabbah, mencintai Allah. Dan sir itu adalah tempat untuk musyahadah, untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum fid dunya wal akhirah. Allah selalu bersama kalian. Jadi Allah itu tidak pernah berpisah dengan makhluk. Tapi sifat ma'iyah ini sifat Allah, bukan sifat makhluk. Jadi jangan mengatakan saya selalu bersama Allah, bukan.
Allah yang bersama kita, bukan kita yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan saya bersama Allah, berarti menetapkan tempat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang bersama dengan Allah. Allah yang senantiasa bersama dengan hamba-hambanya. Rasulullah SAW ketika menenteramkan hatinya Abu Bakar As-Siddiq tidak mengatakan la tahzan inna nama Allah, jangan sedih kita bersama Allah, tidak. Yang beliau ucapkan apa? Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Nabi tidak mengatakan kita bersama Allah, tidak. Allah bersama kita. Allah yang senantiasa bersama. Kemudian di ujung pernyataan tadi ya, al-jami baina diddain, Allah yang menghimpun dua yang bertolak belakang. Apa maksudnya ini? Yang menghimpun dua yang bertolak belakang. Nah, saya bacakan paragraf berikutnya. Wali ajli zalika qila al-imam Abi Sa'id, qila lil imam Abi Sa'id al-Harras qaddasallahu sirrahu bima arafta Allah ta'ala qala bijam'ihi bainad diddaini li'annahu subhanahu wa ta'ala muttasifun bilaisa kamislihi syai' wa lahu kullu syai' wa huwal latif al-qahhar wal mun'im al-muntakim wa huwa ahkamul hakimin. Wa fi hadzal maqam ay fi maqamil fana'i fillahi wa baqa'ihi subhanahu wa ta'ala asyarallahu ilaihi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Wa qauluhu aidan sallallahu alaihi wasallam a'rafukum billah a'rafukum bi anfusikum. Wa ila zalika aidan asyara asyair biqaulihi rakkas sujad wa rakkatil hamru wa tashabaha wa tasakkalal amru fa ka'annama khamrun wala qadhun wa ka'annama qadhun wala khamrun wala yafhamu ma qulnahu illa man kana huwa nahnu wa nahnu huwa fafham in kunta za fahmin wala taghlid li'anna fi hadzal makan mazillatul aqdam. Dalam kaitannya dengan jami' bainad diddain, Allah menghimpun dua yang bertolak belakang. Ada seorang sufi namanya Abu Sa'id Al-Harras, semoga Allah mensucikan rahasianya. Beliau pernah ditanya, dengan apa engkau mengenali Allah? Maka beliau menjawab, karena dia menghimpun dua yang bertolak belakang. Maksudnya apa? Allah itu mensifati dirinya laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Ini dasar pokok dalam i'tikad tentang Allah, bahwa laisa kamitslihi syai'. Wa lahu kullu syai', Allah memiliki segala sesuatu. Wa huwal latif, dia yang maha lembut. Tapi dia juga mempunyai sifat yang kebalikannya, dia juga qahar. Dia yang perkasa. Allah itu mun'im, yang memberi nikmat. Tapi jangan lupa Allah juga muntakim, Allah yang memberikan balasan, yang memberikan hukuman. Wa huwa ahkamul hakim, dialah yang paling bijaksana di antara yang bijaksana. Jadi sifat diddai, sifat-sifat Allah SWT secara umum bisa dibagi dua. Ada namanya sifat-sifat jalaliyah, ada namanya sifat-sifat jamaliyah. Jadi ada sifat jalaliyah, ada sifat jamaliyah. Sifat jalaliyah adalah sifat-sifat keagungan. Sifat-sifat jamaliyah adalah sifat-sifat keindahan. Kalau yang terhunjam di hati sifat-sifat jalaliyah, keagungannya Allah, yang muncul itu rasa takut kepada Allah. Yang muncul rasa takut. Tapi kalau yang terhunjam ke dalam hati sifat-sifat jamaliyah, sifat-sifat keindahannya Allah, maka yang muncul di hati itu adalah pengharapan, raja kepada Allah. Contoh sifat jamaliyah, Allah itu Rahman, pengasih. Allah itu Rahim, penyayang. Ya, Allah itu pengampun. Allah itu pemaaf. Allah itu Latif, maha lembut. Allah itu pemberi nikmat. Apa yang masuk ke hati pada saat kita mendengar sifat-sifat itu dan menghayatinya? Pengharapan kepada Allah. Tapi sebaliknya, Allah juga Al-Malik, yang maha menguasai. Allah itu Qahar, maha perkasa. Allah itu Muntakim,
yang maha memberikan hukuman. Allah itu sadidul iqab, keras siksanya. Nah, kalau ini yang terhujam di hati, yang muncul apa? Yang muncul adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mesti kedua rasa itu ada di hati kita. Ada khauf, rasa takut kepada Allah, tapi di sisi lain juga ada raja, ada pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadzal maqam, pada maqam kedudukan seperti ini, yaitu fana fillah wa baqai bi subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba lebur dalam kebakaannya Allah SWT, kita merasakan betul bahwa kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Asara ilaihi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia telah mengenal Tuhannya. Saya sudah pernah bahas ini secara panjang lebar, baik status perkataan ini maupun maknanya, yang secara umum ada dua pemaknaan. Makna yang zahir yang langsung kita tangkap, kenali dulu diri, baru kita mengenali Tuhan. Tapi makna yang lain sebaliknya, kata ulama kita, man arafa nafsa, siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbah, itu tanda bahwa sebelumnya dia telah mengenal Tuhannya. Saya tidak ulangi lagi penjelasannya. Begitu juga dengan sabda Rasulullah SAW, a'rafukum billah a'rafukum bi anfusikum. Yang paling mengenal Allah, yang paling mengenal Tuhannya adalah yang paling mengenal dirinya. Lalu ada ungkapan penyair yang dikutip di sini. Menarik Pak ungkapan syair. Rakkas sujad wa rakkatil hamr. Gelas itu bening dan khamar yang ada di dalamnya juga bening, sehingga keduanya menjadi mirip, maka tasakal al-amru, sehingga muncullah sesuatu yang muskil, kesulitan untuk membedakan. Faka'annama khamrun wa laqadun, seakan-akan yang ada hanya khamar saja, tidak ada gelas, atau seakan-akan yang ada hanya gelas, tidak ada khamar. Saya kasih contoh lain lah, janganlah khamar Pak, ya. Misalnya ini gelas yang bening. Tapi ini kan tidak bening Pak, tentu saja. Ini ada gelas bening sekali. Di dalamnya ada air. Karena begitu beningnya gelas itu, airnya juga kelihatan bening, bukan kopi, bukan teh, bening sekali. Akhirnya kita sulit membedakan yang mana gelas, yang mana air. Kita sulit membedakan. Kalau sekarang kan gampang dibedakan karena gelasnya tidak bening. Jadi ada gelas yang bening, di dalamnya ada air yang bening, maka sulit dibedakan, sehingga seakan-akan yang ada hanya gelas, tidak ada air. Seakan-akan sebaliknya, yang ada hanya air, tidak ada gelas. Nah, itu untuk menggambarkan tentang maqam wahdatul wujud tadi, bahwa ketika seorang hamba betul-betul fana, lebur dirinya dalam kebakaan Allah, seakan-akan yang ada itu hanya satu saja. Dia tidak merasakan lagi dirinya. Nah, itulah yang kadang-kadang memunculkan syatahat, ungkapan-ungkapan sufi yang disalahpahami sebagian orang. Lahirlah seperti ucapan saya adalah kebenaran, lahirlah zikir maha suci saya, maha suci saya. Karena pada saat itu dia tidak menyadari lagi dirinya yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Termasuk yang mengucapkan syair ini, karena ada perbedaan siapa pemilik syair ini. Nah, salah satu pendapat yang populer menyebutkan yang menuturkan syair ini adalah seorang sufi besar namanya Imam As-Suhrawardi. Suhrawardi itu ada 3 minimal yang sangat paling terkenal. Suhrawardi penulis kitab Adabul Muridin. Kemudian ada Suhrawardi penulis kitab Awariful Ma'arif. Tapi bukan dua itu yang dimaksud dalam yang dimaksud sebagai pengucap syair ini. Yang dimaksud adalah Imam Suhrawardi yang lain. Dan untuk membedakannya dengan Imam Suhrawardi yang saya sebutkan awal tadi, dikasih keterangan As-Suhrawardi al-Maqtul, Imam As-Suhrawardi yang dibunuh, yang terbunuh. Kenapa beliau dibunuh? Karena ungkapan-ungkapan syatahat yang tidak dipahami oleh orang kebanyakan. Sama dengan Abu Mansur Al-Hallaj, dia mengucapkan ana al-haq, sayalah al-haq, kebenaran yang sejati. Orang kemudian menyangka bahwa dia mengaku sebagai Tuhan. Kan sama sekali tidak. Wala yafhamu ma qulnahu,
Maka Syekh Yusuf mengatakan, tidak akan difahami apa yang kami ucapkan ini kecuali oleh mereka yang keadaannya sama dengan kita dan kita sama keadaannya dengan mereka. Pahami dengan baik. Jika kamu tidak memahaminya dan kamu keliru dalam memahaminya, maka itu adalah mazillatul aqdam, penyebab yang banyak membuat orang tergelincir. Jadi mudah-mudahan kita benar-benar memahami. Satu, saya tegaskan, para ulama tasawuf bukan mengatakan bahwa Allah bertempat pada makhluk, waliyazubillah. Tapi yang mereka maksud bahwa sumber dari segala sesuatu itu hanya satu saja. Ya. Kemudian secara hakikat yang ada hanya Allah, selain Allah hanya bayang-bayangnya, hanya tajallinya, karena semua diciptakan, semua diadakan, maka secara hakikat yang ada hanya Allah SWT saja. Yang lebih penting dari itu semua bukan sekedar konsep, bukan sekedar gagasan, bukan sekedar ide didiskusikan, didebatkan, tapi di hati kita ada kesadaran penuh nah, kita ini tidak ada. Maka jangan kita sombong dalam hidup ini, yang kita merasa ada, yang kita menonjolkan diri, selalu tawadu, rendah hati, ya, rendah hati. Karena hanya dengan kerendah hatianlah maka Allah SWT akan menganugerahkan banyak ilmu. Sebaliknya, kalau orang takabur membesarkan dirinya, tidak mungkin dia bisa mengenali Tuhannya. Saya kira itu pengantar kajian kita. Kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.